kita lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, hari ini kita tuh mau explore apa aja yang ada di sini. Ruang Dokter Jawa. Di ruangan ini, kita diajak kembali ke masa ketika pendidikan kedokteran modern mulai memasuki kehidupan masyarakat pribumi. Ruang Dokter Jawa menampilkan suasana praktik para lulusan Stovia, sekolah kedokteran khusus untuk anak-anak pribumi yang kelak melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka adalah kelompok terdidik yang mulai berpikir kritis, menyadari ketidakadilan kolonial, dan akhirnya memantik kesadaran kebangsaan. Ruang tradisional Dukun Jawa. Berbeda dengan ruangan sebelumnya, ruang tradisional Dukun Jawa membawa kita jauh ke masa ketika masyarakat masih mengandalkan pengetahuan lokal untuk menjaga kesehatan. Disinilah kita menemukan ramuan herbal, minyak, alat pijat, serta benda-benda ritual yang mencerminkan cara orang Jawa memahami kehubungan antara tubuh, jiwa, dan alam. Ruang ini mengingatkan kita bahwa perjalanan kesehatan di Nusantara tidak hanya dibangun oleh ilmu modern, tetapi juga oleh warisan budaya yang telah hidup ratusan tahun. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia sebagai pengganti Sekolah Dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat perkumpulan pelajar bumi putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik juga dipelajari. Hal ini yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Pada 1 Maret 1902, Stovia diresmikan di Hospitaal-Wijk. Awalnya akan dilaksanakan pada 5 Oktober 1901. Namun, harus ditunda karena banyak siswa yang terkena beri-beri dan muncul wabah kolera di Batavia. Gelar bagi mereka yang lulus tidak lagi dokter Jawa, melainkan dokter Bumi Putra. Mulai 1903, pengawasan tertinggi atas lembaga Stovia diserahkan kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan, sehingga pendidikan di Stovia lebih modern dengan menggunakan buku-buku yang sistematis sesuai perkembangan zaman. Ruang lulusan Stovia merupakan ruangan untuk menghormati para lulusan Stovia dalam sejarah kedokteran. Di sini juga terdapat pelopor dokter perempuan di Indonesia yang bernama Mary Thomas dan juga Anna Warau. Juga ada sosok psikiater pertama di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Jonas Andreas Latumeten dan juga koleksi benda seperti meja dan kursi kerjanya Profesor Dr. Jonas Andreas. Ruangan ini juga menampilkan nama-nama lulusan Stovia pada tahun 1902 sampai dengan 1926. Ruang Memorial Budi Utomo adalah sebuah ruang yang didedikasikan untuk mengenang organisasi pergerakan nasional Budi Utomo, menggambarkan peristiwa penting seperti pertemuan para pendiri Budi Utomo dan saat pendirian organisasi. Ruang asrama Stovia ini memiliki aturan disiplin ketat dan menjadi tempat para pelajar dari berbagai daerah berinteraksi dan berdiskusi, yang kemudian melahirkan organisasi seperti Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan nasional Indonesia. Ruang asrama ini tuh tempat tinggal wajib bagi para pelajar Stovia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, memiliki disiplin yang ketat dengan jam pelajaran teratur dan aturan mengenai pakaian seperti pakaian adat dari daerah masing-masing. Kelas Stovia. Pelajar Stovia tinggal dalam asrama yang menerapkan peraturan dan disiplin ketat. Pada pukul 7, pelajar harus sudah berada dalam ruang kelas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung sampai pukul 12.30. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Setiap pergantian waktu belajar, pelajar diberi waktu istirahat 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya dan juga untuk ke kamar kecil
karena selama kegiatan belajar mengajar, pelajar tidak diizinkan untuk keluar kelas. Ujian dilakukan secara lisan dan tertulis. Rentan nilai yang diberikan dari 1 sampai dengan 10, dan nilai di bawah 5 dianggap nilai mati yang menyebabkan seorang pelajar tidak naik tingkat dan dikeluarkan dari sekolah. Di sini terdapat lambang kerajaan Belanda yang lambangnya itu seperti singa memakai mahkota, dan di bawahnya terdapat bacaan Gemeenteraad, dan juga ada beberapa uang ataupun koin-koin pada masa kerajaan Belanda. Nah, di sini juga kemudian ada beberapa timeline ataupun garis waktu penjelajahan samudra. Di sini juga ada replika kapal VOC untuk mengambil beberapa rempah-rempah yang ada di Nusantara dengan menjelajahi samudra dengan timeline tersebut. Dan juga di sini ada jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara untuk mengambil juga beberapa rempah-rempah yang ada di Indonesia ataupun Nusantara pada saat itu.